Meski Golf sudah mati, arwah pria itu masih bergentayangan di alam manusia untuk menuntaskan dendam kesumat pada Tip. Golf memiliki luka batin pada ibunya karena dianggap meninggalkan keluarga demi pria lain. Golf tumbuh dalam masa kecil yang kelam dan penuh kekecewaan. Matinya pun diselimuti dendam hingga tutur sumpah serapah itu menciptakan deretan karma buruk yang panjang. Arwah Golf berhasil merasuki tubuh Bibi Mai dan menjatuhkan diri bersama Tip dari lantai 2. Kejadian itu membuat Tip dan Bibi Mai mengalami cedera yang cukup parah hingga menginap di rumah sakit. Naasnya, arwah Golf kembali membuat ulah dan menggerakkan tubuh Bibi Mai untuk keluar dari ruang rawat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikut ceritanya. Malam itu, cahaya bulan purnama tampak menerangi jalanan kota. Luk Chang terpaksa menyusul Tu Pom ke kuil untuk mengambil jimat milik Golf yang disimpan oleh biksu Bante. Tom mengeluhkan sikap sang biksu yang terlihat ketus padanya. Biksu itu sama sekali tidak mau membalikan jimat milik Golf pada mereka berdua. Tanpa mereka ketahui, sang biksu hanya tidak ingin mereka menyakiti arwah orang yang sudah mati karena bisa menambah karma buruk di kehidupan. Luk Chang justru menggunakan ilmu copetnya untuk mencongkel pintu kamar. Ia bersikeras hendak mencuri jimat milik Golf dari sang biksu agar bisa menyelamatkan Tip dari kematian. Setelah merusak pintu, mereka berhasil masuk ke dalam dan mencari jimat yang tadinya tergantung di tembok kamar. Naasnya jimat itu sudah menghilang, entah kemana. Biksu Bante masuk ke dalam kamar sambil menggelengkan kepala. Ia tak menyangka ada orang yang berani mencongkel pintu kamarnya hanya untuk mencuri jimat. Bante tetap tidak mau memberikan jimat itu karena terlalu berbahaya. Luk Chang tertegun melihat foto di kamar Bante. Foto itu memperlihatkan seorang anak kecil yang mengenakan kalung jimat itu juga. Tampaknya sang biksu pernah menikah dan punya seorang anak. Tak berselang lama, biksu kepala masuk ke dalam kamar untuk menghentikan perdebatan mereka itu. Dan film pun dimulai. Di tempat lain, Ong melihat Bibi Mai berjalan keluar dari kamar rawat dan mengambil gunting secara diam-diam dari meja resepsionis. Meski tubuhnya masih cedera, Bibi Mai yang kerasukan setan bisa melangkahkan kaki menuju ke kamar Tip. Ia mendekati gadis itu sambil mengangkat gunting bersiap untuk menusuknya. Ong berhasil merebut gunting itu dari tangan Bibi Mai, namun wanita itu terus melawan dan mendorong tubuh Ong sampai jatuh. Bibi Mai berusaha mengambil gunting itu lagi hingga Ong terpaksa membenturkan kepalanya sendiri ke kepala Bibi Mai. Wanita itu akhirnya jatuh pingsan di sofa dan membuat suster memeriksa apa yang baru saja terjadi. Ong menjelaskan bahwa pasien atas nama Bibi Mai tiba-tiba berjalan sendiri menuju ke kamar Tip dan menyerangnya. Suster kebingungan karena Bibi Mai terluka parah dan tidak mungkin bisa bangkit dari ranjangnya sendiri. Suster memanggil beberapa staf untuk membantu memindahkan Bibi Mai ke kamar semula. Arwah Golf keluar dari tubuh Bibi Mai dan masuk ke tubuh Tip. Gadis itu langsung bangun dari koma dan tersenyum menatap Ong. Mengetahui ada yang aneh, Ong langsung mengambil kalung Buddha untuk dipakaikan ke leher Tip. Naasnya, Golf membawa tubuh wanita itu lari kencang keluar dari ruang rawat. Ong kewalahan mengejar Tip yang berlari kencang di depannya. Sementara itu, biksu Bante dipaksa untuk mengatakan kejujuran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan biksu kepala, Bante berkata jika dirinya sebenarnya adalah ayah biologis dari anak yang bernama Golf. Tom langsung memberi kabar jika putra Bante telah meninggal dunia dan arwahnya meneror temannya sendiri. Luk Chang meminta bantuan Bante untuk memberikan jimat itu agar mereka bisa menghancurkan arwah Golf. Terlebih lagi, arwah pria itu selalu berbuat jahat pada manusia. Bante masih bersikeras bahwa ia tak ingin anaknya terluka. Biksu kepala menasihati Bante bahwa menyayangi putra satu-satunya bukan merupakan kesalahan. Namun, rasa sayang itu hanya akan menghancurkan Golf sendiri. Manusia bisa lari dari segala masalah di dunia, namun manusia tidak akan bisa lari dari karma buruknya sendiri. Biksu kepala mengingatkan Bante pada tujuan awalnya ditahbiskan menjadi biksu. Kala itu Bante berkeyakinan kuat hendak berbuat kebaikan demi mendiang istri tercinta. Biksu kepala meminta Bante untuk menghentikan kejahatan Golf agar tidak menciptakan karma buruk yang baru.
Tupam mengatakan bahwa ibu Golf masih belum bereinkarnasi karena Tip bisa melihat sosok wanita itu di rumah Golf. Sementara itu, Eng masih mengejar Tip yang berlari naik ke atap gedung rumah sakit. Golf mengancam hendak menerjunkan tubuh Tip dari atas gedung hingga raga itu remuk dan tak bisa hidup lagi. Ong bersimpuh di hadapan arwah Golf sambil memohon agar kekasihnya itu dibiarkan tetap hidup. Ia rela menukar kematian Tip dengan nyawanya sendiri agar Golf bisa menuntaskan dendam. Golf justru semakin meradang dan mengajak Ong untuk ikut mati bersama. Tak disangka Bante datang ke rumah sakit itu dan langsung menghentikan aksi kejam sang putra. Suara Bante langsung membuat Golf tertegun kaku. Golf merasa tersakiti karena ditinggalkan oleh ayah ibunya semasa kecil dulu. Bante langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Ia mengaku sebagai penyebab dari semua kejahatan yang terjadi. Saat masih kecil dulu, Golf memang sudah bisa melihat hantu. Golf sering menangis di hadapan ayahnya karena melihat penampakan hantu wanita yang mengerikan. Pak, tolong doa, Bang Gobi. Bante memberikan kalung jimat yang ia peroleh dari biksu di kuil untuk mengatasi kemampuan indigo sang putra. Dengan kalung itu, Golf tidak akan melihat hantu lagi dan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Meskipun masalah anaknya selesai, Bante masih mendapat ujian lain di mana ekonominya semakin memburuk. Ia berbuat kasar pada istrinya sendiri dan memaksa sang istri untuk menjual tanah warisan. Hutang ayah Golf sudah membengkak, namun sang istri tak mau menjual tanah. Tertekan dikejar debt kolektor, ayah Golf mencekik leher istrinya sampai sekarat. Golf menangis sesenggukan di anak tangga dan melepas kalung jimat pemberian sang ayah. Di saat itulah, Golf bisa melihat hantu wanita yang penuh darah berwarna merah. Golf yang ketakutan memakai kalung jimat itu lagi dan menyimpan foto berduanya bersama dengan sang ibu. Pagi berikutnya, ibu mengemasi semua pakaian miliknya untuk pergi dari rumah itu. Ibu mengajak Golf untuk pergi dengannya. Nasnya, rencana itu diketahui oleh sang ayah. Bante langsung menampar wajah istrinya sampai jatuh pingsan. Golf sendiri menunggu dijemput sang ibu di tempat persembunyiannya. Tak disangka yang datang justru Pak Bante dengan wajah penuh amarah dan mata penuh dendam. Ayah kala itu berkata jika ibu sudah pergi bersama pria lain dan meninggalkan Golf begitu saja. Kebohongan itu membuat Golf merasakan patah hati terbesar dalam hidup. Sang ayah menanggung karma buruk selama bertahun-tahun hingga akhirnya bertobat dan menjadi biksu di kuil itu. Bante meminta maaf dengan tulus kepada putra satu-satunya itu. Ia mengaku siap menghadapi dosa-dosanya sendiri untuk meraih kedamaian sejati. Golf menangis teringat masa kecilnya yang suram. Ia tumbuh dalam kesendirian tanpa pelukan kedua orang tua. Golf mempertanyakan alasan sang ayah mengapa harus berbohong padanya, padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Bante tak bisa berkata-kata. Kejahatan dalam hatinya sudah menggerogoti jiwa hingga neraka dunia dihadirkan di kehidupan putra tercinta. Arwah ibu muncul seketika di hadapan mereka semua. Wanita itu dengan penuh rasa ikhlas mengatakan sudah memaafkan perbuatan keji suaminya sendiri. Ia berkata jika waktu itu dirinya belum mati. Ia tersadar di malam hari dan mengambil banyak tabungan di ATM untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Golf. Naasnya, seorang preman membunuhnya dan merampok semua uang tabungan itu. Ibu dibiarkan meregang nyawa sendirian di tepi jalan. Semua luka di tubuhnya membuat Bante dituduh sebagai seorang pembunuh. Meski tak bisa melunasi janjinya untuk menjemput Golf, ibu selalu mengawasi anak itu. Ia tak menyangka Golf tumbuh menjadi orang yang jahat. Bahkan setelah mati pun, Golf masih gemar melakukan kejahatan. Ibu memohon pada Golf agar memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya di masa lalu. Golf menangis, memanggil ibunya sambil bersimpuh menanggung segala kesedihan. Ibu menghampiri sang putra untuk menjemputnya dan membawa Golf ke alam baka. Kali ini, ibu berhasil menepati janjinya untuk membawa Golf pergi bersamanya. Sebelum lenyap,
Golf meminta maaf pada Ong dan Tip karena sudah menyusahkan mereka semua. Tip terbaling lemah setelah arwah Golf keluar dari tubuhnya. Pagi berikutnya, Pak Teng, ayah kandung Ong, berada di rumah keluarga untuk menyiapkan sarapan bersama kedua kakak Ong. Ia sudah memasak makanan kesukaan anak-anaknya. Hong dan Yok duduk di meja makan dengan penuh rasa bahagia. Pak Teng memberikan daun kangkung untuk Hong dan kuning telur untuk Yok. Makanan itu adalah favorit putri-putrinya. Pak Teng menghela nafas panjang sambil berharap agar putranya Ong bisa ikut makan bersama mereka. Ayah menegaskan bahwa ia tidak pernah membedakan anak laki-laki ataupun perempuan. Ia menyayangi ketiga anaknya dengan sepenuh hati tanpa melebihkan yang satu dengan yang lain. Ayah meminta Hong dan Yo untuk kembali akur dengan Ong seperti saat masih kecil dulu. Hong dan Yo hanya terdiam tanpa mampu berkata-kata. Sang ayah memilih untuk pergi dari meja makan dan berjalan keluar rumah. Hong dan Yo hanya bisa berteriak memanggil ayah mereka itu. Karena ayah tak kunjung kembali, Hong mulai khawatir dan beranjak dari tempat duduk. Nasnya, semua itu hanya mimpi. Hong terbangun dengan kenyataan pahit di mana sang ayah telah mati. Ia mendapat telepon dari Yo yang memimpikan hal serupa. Mimpi mereka berdua ternyata sama persis di mana sang ayah memberi pesan agar mereka bersikap baik kepada Ong. Di waktu yang sama, Tip masih koma dan terbaring lemah di rumah gawat darurat. Dokter memberikan hasil pemeriksaan yang tidak menunjukkan adanya kerusakan di bagian otak maupun kepala. Bahkan organ dalam lainnya masih berfungsi normal tanpa ada pendarahan. Kondisi koma misterius itu membuat Ong semakin panik. Apalagi dokternya sendiri tidak bisa memastikan kapan Tip bisa terbangun dari koma. Ong mulai berbicara pada Tip dan membujuk kekasihnya untuk segera membuka mata. Naasnya, Tip masih tak menunjukkan tanda pergerakan apapun. Luk Chang meminta bantuan biksu kepala untuk menyelamatkan Tip yang masih koma. Sang biksu berkata bahwa Tip kemungkinan terjebak di dunia roh dan tak tahu jalan pulang. Harus ada satu orang yang menuntun Tip keluar dari dunia astral itu. Benar saja, Tip terdampar di dunia yang penuh dengan warna merah. Ia merasa kebingungan karena tak ada satu jalan pun yang bisa ditempuh. Ong bergegas menemui biksu untuk membawanya ke rumah sakit. Biksu berkata satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tip adalah dengan ritual Raga Sukma. Dengan cara itu, roh orang yang masih hidup bisa pergi ke dunia orang mati dan menemukan roh Tip di sana. Namun, biksu memperingatkan bahwa ritual itu sangat berbahaya. Roh orang yang hidup bisa terjebak di lingkaran astral dan tak kembali ke dunia manusia. Mereka berdua justru mati bersama dan terjebak selamanya di dunia kosong penuh misteri. Biksu kepala sendiri tidak merekomendasikan cara itu karena terlalu berisiko. Namun, dengan kemantapan hati, Ong berkata bahwa ia mau melakukan ritual Raga Sukma demi menyelamatkan sang kekasih hati. Luk Chang dan Tom memperingatkan Ong untuk berhati-hati karena ritual itu sangatlah berbahaya. Ong justru berkata jika ia rela mati demi menyelamatkan Tip seorang. Sebelum ritual dimulai, Luk Chang, Tupem, dan Tom bersimpuh di hadapan sang biksu sambil memohon agar tidak menelan korban jiwa. Biksu menegaskan keberhasilan ritual itu tergantung pada kekuatan hati Ong. Waktu sudah menunjukkan pukul pagi. Biksu meminta agar semua lilin dinyalakan. Patung Buddha dan benang suci dililit ke tangan Ong untuk membawa sukmanya pergi. Biksu kepala membacakan doa penghormatan pada yang tercerahkan dan terberkati. Di waktu yang sama, Tip masih tersesat di alam astral sambil berteriak minta tolong. Tip menangis memanggil Ong karena ia hendak pulang namun tak menemukan jalan. Suster rumah sakit mengetuk pintu rawat Tip yang terkunci dari dalam. Luk Chang, Tupem, dan Tom terpaksa menahan pintu itu agar ritual tidak terhenti di tengah jalan. Suster rumah sakit mulai khawatir dengan kondisi pasien dan meminta bantuan rekannya untuk mendobrak pintu itu. Biksu kepala mulai terganggu dan menghentikan pembacaan doa. Ia meminta agar ritual dipindahkan ke kuil saja. Biksu kepala mengajak Ong dan Luk Chang untuk pergi ke kuil dan menyiapkan segala ritual. Sementara itu, Tupem dan Tom harus menangani suster yang curiga dengan aktivitas mereka. Tupem berusaha mengelabui suster agar ia bisa membawa tubuh Tip keluar dari rumah sakit itu.
Naasnya, semua usaha berakhir sia-sia. Suster rumah sakit tidak membiarkan Tip pergi sebelum kondisinya membaik dan tersadar dari koma. Lukcang menelpon Tom untuk segera membawa tubuh Tip ke kuil karena waktunya sudah hampir habis. Akhirnya, Tom dan Tupom menggunakan cara paksa untuk mengeluarkan Tip dari rumah sakit. Tom menyamar sebagai perawat, sementara Tupom bertugas mengalihkan perhatian. Cara itu ternyata sukses besar dan Tip berhasil dibawa ke kuil. Setelah diikat dengan benang suci, biksu memberikan benang merah suci yang bisa membimbing roh manusia kembali pulang. Ong harus segera menemukan Tip dan mengikat benang merah ke pergelangan tangan kirinya. Dengan begitu, mereka berdua bisa pulang dengan lebih aman dan selamat. Biksu memperingatkan bahwa benang merah itu tidak boleh putus di tengah jalan. Jika sampai putus saat mereka masih di alam astral, maka Ong dan Tip tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Ong harus membawa Tip pulang sebelum matahari terbenam karena jika tidak, Ong akan dihantui oleh iblis malam dan bisa langsung mati. Biksu tak bisa menolong lagi jika Ong gagal menyelamatkan Tip. Setelah mengetahui semua resikonya, Ong memantapkan hati untuk memulai ritual. Ia berbaring di samping tubuh Tip dengan kedua tangan disatukan dan mata tertutup rapat. Biksu kepala membacakan doa bersama Lukcang, Tupom, dan Tom yang duduk berdekatan. Tip tertegun melihat pintu yang muncul di tengah hutan. Ia membuka pintu itu dan masuk ke alam yang berbeda. Sementara itu, Ong terbaring lemas dengan tangan yang menjuntai ke lantai. Biksu berkata jika ritual raga sukma itu berhasil dilakukan. Kini jiwa Ong sudah berada di alam astral untuk mencari keberadaan Tip. Ong melihat pintu kayu itu di tengah hutan dan memasuki ke alam lain yang sangat membingungkan. Di episode selanjutnya, Ong bertemu dengan mimpi buruknya sendiri. Ia tersesat di sebuah bangunan astral yang dipenuhi dengan ratusan bilik kosong. Biksu kepala kehilangan jejak Ong hingga tak bisa menuntun roh pria itu lagi. Akankah Ong pulang membawa Tip atau mati bersama sang kekasih hati? Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.